Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Siti Salma Nur Aina dari kelompok 6. Di sini saya sebagai moderator dan kami kelompok 6 insya Allah akan memaparkan materi mengenai manajemen layanan khusus pendidikan. Baik, kepada pemateri pertama saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hodiah. Di sini saya akan memaparkan tentang materi yang pertama, tentang pengertian layanan khusus. Manajemen layanan khusus itu bab yang sangat penting di suatu sekolah. Merupakan bab yang sangat penting di suatu sekolah. Supaya agar berjalan dengan efektif dan efisien. Sekolah merupakan salah satu sarana yang amat penting dalam proses terciptanya siswa-siswi masyarakat Indonesia yang berkualitas. Sekolah tidak hanya mempunyai tanggung jawab dan kiprah untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam membuatkan ilmu, pengetahuan atau teknologi saja, melainkan harus menjaga kesehatan siswa dan siswinya juga, mau kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 perihal Standar Nasional Pendidikan Bab 2 Pasal 4 yang membuat perihal adanya tujuan pendidikan nasional untuk memenuhi kiprah dan tanggung jawab tersebut. Maka sekolah memerlukan suatu manajemen layanan khusus yang sanggup mengatur segala kebutuhan penerima didikannya sehingga tujuan pendidikan tersebut sanggup tercapai. Manajemen layanan khusus di sekolah intinya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran serta sanggup memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan bermaksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah diantara lain juga berusaha agar pendidikan di sekolah diantara lain juga berusaha agar penerima didik atau peserta didik senantiasa berada dalam keadaan baik di sini menyangkut aspek jasmani maupun aspek rohani. Dari uraian tersebut sanggup disimpulkan bahwa manajemen layanan khusus yaitu suatu proses aktivitas menawarkan atau pelayanan kebutuhan kepada penerima didik untuk menunjang aktivitas pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa sanggup tercapai secara efektif dan efisien. Manajemen layanan khusus di sekolah ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran. Layanan khusus di sekolah apa saja? Yaitu adanya bimbingan konseling. Untuk apa? Ketika ada anak yang sedang bermasalah atau ingin mencurahkan hatinya, bisa melewati
bisa pergi ke bimbingan konseling untuk diberi bimbingan selanjutnya. Selain bimbingan konseling, ada perpustakaan untuk menunjang pengetahuan para siswa. Terus ada kantin untuk memenuhi kebutuhan perutnya gitu, memenuhi kebutuhannya. Selain kantin, ada juga koperasi untuk memenuhi kebutuhan seperti alat tulis bisa dibeli koperasi. Itu termasuk layanan khusus. Selain itu ada tadi kan ada perpustakaan. Terima kasih kepada pemateri yang pertama. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri yang kedua. Oke, lanjut. Saya Siti Nurhalimah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai tentang tujuan dari layanan khusus pendidikan. Nah, di sini salah satunya tujuan dari layanan khusus ini adalah untuk mempermudah segala urusan yang berkaitan dengan pendidikan sekolah atau di pembelajaran. Apabila layanan khusus ini dikelola dengan baik, maka itu akan berpengaruh juga kepada murid yang di dalam sekolah tersebut. Maka dari itu, sebagai kepala sekolah, di sini kita perlu mempertimbangkan atau benar-benar berpikir kira-kira apakah layanan khusus ini bakal berpengaruh, apakah perlu diadakan di sekolah tersebut, seperti tadi yang sudah disampaikan di pemateri yang pertama, seperti ada perpustakaan, UKS, atau laboratorium. Nah, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari sekolah tersebut. Selanjutnya, kepala sekolah juga perlu melihat hubungan antara layanan khusus pendidikan ini dengan pendidikan keseluruhannya. Apakah ada hubungannya? Misal, sekolah ini mengambil jurusan IPA, berarti perlu adanya pendukung dari sekolah itu seperti laboratorium. Nah, berarti itu perlu kan ya, begitu. Nah, misalkan di sekolah SMK perlu adanya praktek. Nah, disediakan bahan-bahannya, alat-alatnya. Nah, itu dijadikan layanan khusus dari pendidikan tersebut. Kenapa dibilang khusus? Karena tidak semua ada di sekolah gitu ya. Jadi itu hanya untuk sebagai penunjang atau yang membantu pembelajaran murid tersebut begitu. Oke, jadi sebagai kepala sekolah ini kita perlu benar-benar matang mempertimbangkan atas penyelenggaraan dari layanan khusus pendidikan tersebut begitu, karena sudah tercantum di surah Al-Isra ayat 84 yang berbunyi Kul ya'mal ala syakilati. Tiap-tiap orang itu berbuat sesuai dengan keadaan. Begitu. Jadi supaya apa? Supaya tidak ada yang mubazir atau yang terbengkalai kalau di dalam lingkungan sekolah. Jadi agar terpakai alat tersebut ya, seperti tadi laboratorium sesuai dengan kebutuhannya gitu. Karena memang sudah dijelaskan juga dalam surah Al-Isra tersebut. Oke, alasannya karena supaya tujuan yang kita inginkan itu tercapai dan tidak ada kata mubazir ya dari suatu perlakuan atau suatu perbuatan yang akan kita lakukan begitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di materi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairunnisa Hasanah. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan uraian materi yang selanjutnya, yaitu mengenai prinsip-prinsip layanan khusus sekolah. Prinsip-prinsip layanan khusus sekolah terdiri atas prinsip-prinsip yang berhubungannya dengan siswa, pembimbing, dan organisasi dan administrasi. Yang pertama yaitu mengenai prinsip-prinsip yang berhubungan dengan siswa yang dibimbing, yaitu adanya pelayanan bimbingan harus diberikan kepada seluruh peserta. Harus ada kriteria untuk mengatur prioritas layanan bimbingan kepada siswa. Diperlukan suatu alat pengukur yang cermat agar dapat dibedakan siswa yang mana yang harus didahulukannya. Nah, ada pula program bimbingan harus dipusatkan kepada siswa. Ada juga pelayanan bimbingan harus dapat memenuhi kebutuhan individu yang bersangkutan. Keputusan terakhir dalam proses bimbingan ditentukan oleh individu yang dibimbing.
Pembimbing bertugas membantu siswa untuk mengulangi masalah dengan berbagai alternatif keputusan, sehingga pengembalian keputusan pada siswa sendiri. Nah, adapun individu yang mendapat bimbingan harus dapat berangsur-angsur dapat membimbing dirinya sendiri. Yang kedua yaitu mengenai prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pembimbing. Yang pertama yaitu petugas-petugas bimbingan harus melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan kewajiban masing-masing. Ada pula petugas-petugas bimbingan di sekolah dipilih atas dasar kualifikasi, kepribadian, pendidikan, pengalaman, dan kemampuan. Ada juga petugas bimbingan harus mendapat kesempatan untuk memperkembangkan diri serta keahliannya melalui berbagai latihan. Ada pula yaitu petugas bimbingan hendaknya mempergunakan informasi yang tersedia mengenai individu yang dibimbing beserta lingkungannya sebagai bahan untuk membuat individu yang bersangkutan ke arah penyesuaian diri yang lebih baik. Ada pula petugas bimbingan harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi tentang individu yang dibimbing. Ada juga petugas-petugas bimbingan hendaknya mempergunakan berbagai jenis metode dan teknik yang tepat dalam melaksanakan tugasnya. Dan petugas-petugas bimbingan hendaknya memperhatikan dan mempergunakan hasil penelitiannya dalam bidang minat, kemampuan, dan hasil belajar individunya. Agar apa? Untuk kepentingan perkembangan kurikulum sekolah. Yang terakhir yaitu prinsip-prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi. Bimbingan harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Yang kedua, dalam pelaksanaan bimbingan harus tersedia kartu pribadi bagi setiap individu siswa. Hal ini sangat diperlukan untuk mencatat data pribadi individu secara sistematik yang dapat digunakan untuk kemajuan individu. Yaitu manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bab penting dalam manajemen berbasis sekolah, dan sekolah merupakan salah satu sarana yang sanggup dipakai untuk meningkatkan kualitas dari penduduk bangsa Indonesia. Sekolah tidak hanya mempunyai tanggung jawab dan kiprah untuk melaksanakan proses. Teman-teman, semoga yang kami tadi sampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi